Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau ikutin acara Hatamul Al-Quran yang dilakukan di SMK Negeri 1 Mawatir. Tapi sebelumnya diadakan sholat duha. Ini adalah siswa-siswa SMK Negeri 1. Jadi untuk acara hataman Al-Quran sudah disiapkan makanan untuk doa Rasul. Wah, ini ada berapa orang hataman? Ada 2 orang. Enak ya. Inilah termasuk budaya Islam. Jadi kalau hatamul Al-Quran ini ada makanan ciri khas seperti ini. Setelah hataman nanti akan dibagi-bagi pada para undangan. Doanya karena ini sunnah ini, cuma kalau dari daya itu boleh. Kalau semestinya setelah orang sendiri, atau belajar itu boleh bersama. Tapi doanya silakan doakan sendiri atau sendiri. Nah, jadi doa silakan. Setelah sholat duha diadakan kegiatan ceramah. Tujuan acara selanjutnya yang muter ya, muter samping-samping untuk Al-Quran.
Bukumu mana? Duduklah sini. Yang hataman kan belum? Yang hataman mana belum? Belum. Ibu nak duduk di mana ya benda kehalangan? Nah, kok mundurlah sedikit. Nah, gitu be. Jadi nampak syutingan ayam goreng. Syutingannya nampak. Apa kan? Jadi syutingannya nampak be. Iya. Ya. Nah, anak Rohi sedikit ya jumlahnya ya. Kenapa lah ya, enggak ada tertarik ya? Kok Rohi sedikit ya pesertanya? Kalau anak ekskul yang lain ramai ya. Inilah ciri khas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara Khatamul Quran. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan ajarannya hingga akhir zaman. Yang terhormat, Wakil Kepala SMK Negeri 1 Pawah Hilir, Bapak Mahfudi SP. Yang kami hormati, Bapak Dr. Anies Rosadi. Dan kami hormati seluruh Dewan Guru SMK Negeri 1 Pawah Hilir yang hadir pada pagi hari ini, serta siswa-siswi yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama adalah kata sambutan dari Wakil Kepala SMK Negeri 1 Pawah Hilir kepada Bapak Mahfudi SP. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ustadz, kita panggil Ustadz, yaitu Pak Dr. Anies Rosadi. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru Agama Islam, Pak Ustadz Ismani. Ustadz kan sama dengan guru kan. Kemudian Ibu Ustazah Saliyah, Ibu Ustazah Juniarti, Ibu Ustazah Rizky Kurniatriani. Kemudian tadi ada juga saya lihat Pak Ustadz Ridwan. Ada. Lagi ke belakang. Dan yang Bapak banggakan dan
Bapak harapkan, Bapak cintai adalah seluruh peserta didik yang tergabung dalam Rohis SMK Negeri 1 Mempawah Hilir. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bersama-sama dapat melaksanakan dan menghadiri pelaksanaan Khatamul Quran ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua yang ada di sini mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam hal ini Bapak menyampaikan salam dari Bapak kepala sekolah yang tidak bisa hadir dengan kita karena bertepatan dengan waktu sekarang. Beliau sudah mengagendakan rapat dengan beberapa dewan guru untuk membahas persiapan kantin sehat di sekolah kita. Untuk itu Bapak kepala sekolah meminta Bapak untuk mewakili beliau. Dan ini baru sampaikan tadi, sehingga Bapak pun mohon maaf jika di dalam majelis ini Bapak tidak menggunakan pakaian muslim. Ya, Bapak menggunakan pakaian aja. Minimal ada kopinya lagi ya. Selanjutnya selamat datang kembali kepada Bapak Rosadi di sekolah kita. Tentunya ini bagi Pak Rosadi merupakan mengobati kerinduan. Nah, rindu dah Pak ya, dah lama di sekolah kan. Sekarang melalui momen ini Pak Rosadi kembali datang dengan kita dan mengobati juga rindu kita semua, para guru dan peserta didik sekalian. Kira-kira rindu nggak dengan Pak Rosadi ini? Rindu. Ya. Untuk itu kita doakan kepada Pak Rosadi ini agar tetap sehat ya, tetap sehat, panjang umur, murah rezeki. Ya, janganlah banyak ini. Silakan. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Agama Islam yang telah membimbing anak didik ya, peserta didik kita semua ini dalam kegiatan Rohis di SMK Negeri 1 Mempawah Hilir. Rohis agama Islam. Dan tentunya harapan sekolah agar banyak lagi peserta didik yang menjadi anggota Rohis, khususnya Rohis agama Islam. Ya, sekarang sudah alhamdulillah ya, dan mudah-mudahan berikutnya banyak di antara kawan-kawan kalian tergerak artinya untuk mengikuti kegiatan Rohis ini. Terima kasih juga silakan Bu Hani atas kegiatan pada hari ini. Ini baik yang merupakan bimbingan dari Bapak Ibu Guru Agama, kemudian juga dari dukungan kalian semua selaku peserta didik ya. Jadi kalian semua mengikuti program ini yaitu Khatamul Quran
Nah, atau Al-Quran ini merupakan puncak dari kegiatan membaca Al-Quran. Nah, tentunya ada proses yang dijalani, dan kalian semua aktif ikut mengikuti kegiatan ini. Jadi hatam Quran ini atau kegiatan membaca kitab Al-Quran ini bukanlah hanya sekedar program dari Rohis atau program sekolah, ya, tetapi ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya juga bagi kalian selaku peserta didik. Karena manfaat membaca Al-Quran semuanya sudah tahu, sudah diterangkan oleh guru agama, tidak hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat. Dunia dan akhirat manfaatnya untuk kita semua, untuk diri pribadi masing-masing. Jadi dengan kegiatan ini, dengan rajinnya kita membaca Al-Quran, maka akan meningkatkan iman. Tentunya kan, iman kita akan semakin meningkat, kemudian juga membentengi diri, ya, kemudian meningkatkan kualitas diri, ya, kemudian juga banyak manfaat yang kita dapatkan dari membaca Quran, termasuk mendapat syafaat di hari akhir nanti, ya. Kemudian membaca Quran ini manfaatnya sangat banyak. Kemudian harapannya ke depan tentu kita tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, ya Pak ya, tapi juga mengkaji isi kandungan Quran tersebut, ya, makna-maknanya kita pahami. Nah, ini tentunya akan lebih meningkatkan iman kita, keyakinan kita kepada agama Islam. Kita lebih paham aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran, ya. Karena apa? Karena sekarang godaan, tantangan itu sangat banyak, baik yang dari luar agama Islam, ya, maupun dari kemajuan teknologi, ya. Nah, itu yang kita harapkan. Baik, saya rasa Bapak rasa hanya ini yang Bapak sampaikan mewakili dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu sekali lagi mudah-mudahan dengan kegiatan Al-Quran ini akan meningkatkan ketakwaan dan kehidupan dan rasa Islami di sekolah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil SD atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Adis Rosadi. Kepada Bapak akan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Tulung, yaitu Bapak Haji Mahfudin yang alhamdulillah hadir di tengah kita. Yang kami hormati Ustaz Ismail, alhamdulillah juga hadir di tengah kita. Ustazah Diniarti, Ustazah Rizki, dan ibu-ibu yang lain beserta adik-adik kita yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul atau bermuajahah di aula SMP Negeri 1 Palembang ini. Saya bukan mau tausiah sebenarnya ini, karena saya bukan ustaz lah ya. Jadi hanya mengimbau saja ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Mahfudin tausiahnya tadi. Jadi saya ini hanya mengimbau aja ini ya. Jadi jangan salah jangan mau tausiah ya. Kalau Ustaz Abdul Hidayat, Ustaz Abdul Somad ya, itu baru Ustaz juga. Kami ini hanya mengimbau itu saja. Jadi kami juga berterima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah tadi yang juga luar biasa menyampaikan tentang keutamaan dari Al-Quran. Bapak, Ibu-ibu, serta adik-adik yang berbahagia. Tadi ini yang pertama tadi kita lakukan adalah sholat duha. Nih, perhatikan adik-adik sekalian, sholat duha ini. Ini kalau saya mendengar ceramah daripada Ustaz Haji Hidayat, beliau adalah orang yang luar biasa keilmuannya. Kata beliau, sesibuk apapun kalau bisa jangan meninggalkan sholat duha. Memang hukumnya adalah sunnah muakkadah, kata beliau, minimal. Kalau bisa tadi 4 rakaat tadi. Ya memang sholat duha itu 2 rakaat, tapi kata beliau itu boleh 4 rakaat 1 salam. Ya. Karena utamanya luar biasa ini. Jadi kalau saya catat ini ada keutamaan sholat duha itu ada 9 keutamaan. Ini baru satu ustaz yang menyampaikan. Jadi kalau sholat duha ini ada sekalian, kalau bisa disempatkan yang minimal 1 salam 2 rakaat atau 2 rakaat 1 salam minimal kalau udah sampai 4. Karena sholat duha ini kata Ustaz Hidayat, sayangnya menyampaikan dari beliau atau tausiah beliau, barang siapa yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat maka akan dibangunkan rumah atau istana di surganya Allah. Jadi siapa saja yang melaksanakan istiqomah sholat duhanya 12 rakaat itu akan dibangunkan istana di surganya Allah. Ini luar biasa. Itu amalan yang pagi aja atau siang aja. Ada juga amalan yang siang malam, yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib ini masih ingat adik-adik sholat rawatib itu apa? Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Itu ada 12 rakaat. Ya, rakaatnya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sudah 6, 2 rakaat setelah maghrib 8, 2 rakaat sesudah isya 10, dan 2 rakaat sebelum subuh 12 rakaat. Itulah sholat rawatib. Barang siapa yang mengistiqomahkan sholat tersebut juga akan dibangunkan istana atau rumah di surga yang Allah Ta'ala. Jadi kembali tentang ini, kalau saya catat ada 9 keutamaan. Kalau kita ini akan bahas semua mungkin tidak selesai ya, karena waktunya ini hari Jumat, jam sudah menunjukkan pukul 9.11 ya. Saya jam 10 ini harus sudah pulang lagi karena saya mau ke kantor desa untuk menandatangani. Saya mengusulkan kemarin disuruh kami proposal untuk membangun atap dan panopi. Kemudian saya mengusulkan juga kurban.
yang disuruh kami ke Kesra, ya Kesra Mempawah. Ya, kami juga mengusulkan dari masjid kami ke Kesra provinsi. Ya, ini kebetulan tanpa Kesranya itu tetangga saya, Pak Rahmanuddin, Haji Rahmanuddin. Jadi mudah-mudahan itu usulannya insya Allah dapat kalau untuk renovasi kanopi dan atap itu. Kemarin ngajukan 44 juta ya. Mudah-mudahan ya kalau 20 sih insya Allah. Nah, kemudian dari sekalian tentang keutamaan sholat duha, yang pertama ini ada 9 sebenarnya. Mungkin diantaranya yang saya sampaikan mungkin yang kecil saja. Yang pertama diampuni segala dosanya. Nih adik-adik yang biasakan atau membiasakan sholat duha, yang itu adalah untuk diampuni segala dosanya. Kita ini dosanya luar biasa ya. Saya pribadi ya, dosa mata ini luar biasa. Kalau lihat HP ini, Allah, kalau lihat HP ini perempuan-perempuan yang kurang bahan pakaiannya itu luar biasa. Yang cantik-cantiknya Allah sebilang. Ini dosa mata ini. Yang mata kalau digunakan dibiarkan aja liar, yang dosa semua. Apalagi saya ingatkan kepada adik-adik perempuan ini, jangan memasang foto atau apa di HP ini dengan tidak lengkap pakaiannya. Itu kata Ustaz, kita sholat pun tidur pun apapun akhirnya kena dosa semua. Karena dia sedihnya atau mungkin sedihnya atau se-Indonesia melihat kita itu pakaiannya tidak tidak pakai hijab lah ya, tidak rapat. Nah, jadi orang-orang yang itulah perempuan-perempuan banyak dimakan Allah karena itu diantaranya yang banyak yang nge-share foto-fotonya itu tidak memikirkan akhiratnya. Ditonton oleh berapa juta manusia, dipilih dosa semua itu. Jadi saya pesan jangan sampai adik-adik ini yang berfoto di Facebook di apa itu dengan pakaian yang tidak syar'i. Ya. Kemudian selanjutnya akan dimudahkan yang rezeki ini. Kalau sholat duha ini rezeki ini luas ya. Halo adik-adik, rezeki ini luas, bukan berupa uang saja. Tapi kita datang ke sini juga rezeki. Kita sehat juga rezeki. Bayangkan kalau kita sakit, ya masuk rumah sakit berapa juta dihabiskan misalnya, ya berobat. Ini jadi rezeki itu luas ya. Membaca Al-Quran itu rezeki. Ya, sholat duha itu rezeki. Ya, ini luar biasa rezeki itu. Tapi memang ada juga yang sholat duha memang minta rezeki yang memang berupa fisik, ada juga ada amalan khususnya itu. Ya, ini 9 ya kami 2 aja. Kemudian keutamaan membaca Al-Quran. Ini adik-adik membaca Al-Quran ini dalam sebuah hadis itu khairukum man Ramadan wa amalah. Jadi sebaik-baik membaca mempelajari Al-Quran adalah dan ajarkan ya. Jadi kita sebaik-baik mempelajari Al-Quran kemudian kita ajarkan. Itu sebaik-baik. Bayangkan ya bulan Ramadan tadi ya satu huruf saja berapa satu huruf pahalanya 10 ya. Kalau alif lam mim berapa huruf itu? Alif, lam, dan mim. Kalau hitung-hitungan pakai itu yang mungkin 30. Tapi itu beda kata Ustaz Hidayat itu. Ya, satu ganjaran itu luar biasa. Membaca basmalah misalnya, basmalah ini pembuka Al-Quran atau ayat Al-Quran basmalah. Halo, ada basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim ini apa ini? Al-Quran atau pembuka Al-Quran? Ayat. Apa nih? Apa nih kira-kira ada yang laki-laki? Ayat atau pembuka Al-Quran? Ya, di mana tuh? Ayat apa itu? Di mana? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam Al-Quran itu. Ya. Jadi itu baru itu 19 huruf itu. Tadi 10 ini luar biasa. Ya, membaca Al-Quran ini luar biasa. Jadi saya berterima kasih yang telah dipimpin oleh Ustazah Timiarti dan Ustazah Rizky, juga Ustazah
Ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan Saudara Suryanti, ya yang ikut andil juga dalam program ini. Ya kami juga menghimbau ini ya, kalau bisa ini dibagi ya, dibagi kalau bulan puasa ini kalau bisa kita bayangkan kalau Imam Syafi'i itu satu Ramadan atau satu bulan itu khatamannya 60 kali. Saya nggak bisa membayangkan itu. Itu itu penjelasannya di detail itu. Yang kita ini baru 1 kali 2 kali itu luar biasa ya. Ya, kita ini minimal nggak 1 kali ya. Yang minimal membaca Al-Qurannya. Karena apa adik-adik sekalian? Al-Quran tadi ini merupakan nanti syafaatnya. Ada syafaatnya Al-Quran ini. Di antaranya ini di sini keutamaan membaca Al-Quran yang pertama akan mendapat berlipat ganda tadi. Ya seperti tadi bahwa satu huruf itu 10. Ya 10 itu kata Ustaz Hidayat itu bukan 10 ganjaran begitu saja, tapi berlipat-lipat kata beliau. Ya. Kemudian yang kedua sebagai syafaat nanti. Jadi adik-adik nanti di alam kubur sampai di hari kiamat nanti syafaatnya Al-Quran barang siapa yang tadabburi, yang mempelajari Al-Quran tiap malam minimal kali adik-adik ini, yang membaca 1 lembar, yang Al-Quran dibuka gitu. Ya, bahkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang tadabburi atau yang menghafizkan Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan dimasukkan surga dan memakai kopi atau apa dari cahaya. Ya, apa namanya ini? Mahkota. Ya, dari cahaya. Bahkan kemudian dalam hadis lain yang ikut di keluarganya 10 orang itu yang andil juga akan dimasukkan surga. Ini luar biasa. 10 yang andil, mungkin neneknya, datuknya, bibinya, pamannya, ya itu akan dimasukkan surga. Orang yang mentadbir Al-Quran atau yang menghafal Al-Quran, ini luar biasa. Bahkan ada hadis lain, barang siapa yang membiasakan membaca Al-Quran ketika meninggal dunia, dia dari mulai dimandikan, ya kemudian sampai disolati, dikafani, disolati, kemudian dikuburkan, itu ada Al-Qurannya dia, berupa orang yang sangat ganteng yang melihat laki ketika dia dimandikan, kemudian dia melihat ketika dikafani, kemudian melihat dia ketika disolati, kemudian dia melihat sampai pertanyaan nanti, wahai nanti, silakan tanya ini. Ini siapa namanya? Saya adalah Al-Quran. Dialah yang di dunianya sering mentadabburi Al-Quran, mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Dialah ini hebatnya nih, orang-orang yang membiasakan membaca Al-Quran. Bayangkan ini, ditemani ya. Ya, jadi nanti Al-Quran lah yang menjawab pertanyaan dalam kubur itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya memberikan ketenangan dan rahmat, ketenangan ya. Orang-orang yang sering membaca Al-Quran itu diberikan ketenangan. Ya, jiwanya tenang, kemudian rahmat, kasih sayang daripada Allah SWT. Dan kemudian yang terakhir sebagai cahaya dan petunjuk hidup. Al-Quran itu cahaya dan petunjuk hidup. Jadi ada sekalian. Jadi tadi kalau saya himbau nanti bulan puasa tahun depan hubungan kita masih panjang umur, tentu umur yang berkah ya, umur yang berkah. Umur yang berkah itu yang umur yang macam mana? Umur yang ada manfaatnya di hadapan Allah Taala. Dan ya itu umur yang berkah. Jadi kadang-kadang ada umur kita nggak berkah, itu sholat aja malasnya luar biasa, itu nggak berkah itu. Ini adik-adik sekalian, halo, sholat 5 waktu tolong dijaga Allah. Jadi saya kemarin pulang ke Jawa, ada kakak abang ipar saya itu jarang sholat, rumahnya kemarin dibuatkan miliar. Allah sebilang saya nasihati beliau, mari kita bilang namanya soleh, mari kita sama-sama sholat berjamaah gitu loh. Yang kita meninggal tidak tahu nanti kita dosanya luar biasa. Apa namanya, buka biliar, bukan perjudian, apa lagi kita. Begitu saya pulang ke sini, pulang ke Pontianak, seminggu kemudian beliau meninggal.
pembelajaran aja ya, meninggal. Jadi ini ada ciri-ciri yang meninggalnya suul khotimah, mati yang di akhir, yang jelek di akhir hayatnya. Ciri-ciri kata Imam Ghazali ada 3 cirinya. Perhatikan ini. Nah, yang pertama ciri yang matinya orang yang jelek matinya, yang pertama dia menghitam. Ya, menghitam. Orangnya putih, ketika meninggal dunia menghitam dia. Itu ciri yang jelek. Yang kedua, dia mengeluarkan busa dari mulutnya, apa busa atau darah dan sebagainya. Dan yang ketiga, dia ketika meninggal dia mengorok, ya seperti unta, kata dalam hadis, seperti unta yang disembelih. Itu ciri daripada orang meninggal jelek itu. Dan ternyata yang saya lihat, ya memang saya bukan dari apa istilahnya, bukan juga yang ini pembelajaran jemaah itu pembelajaran. Tadi yang pertama adalah menghitam. Sedangkan tadi yang almarhum tadi yang saya lihat terlihatkan dikirim fotonya, itu meninggalnya katanya mungkin malam Kamis karena Rabu masih berjalan katanya. Malam Kamis baru ketahuan malam Jumat. Ya, hari Kamis atau malam Kamis. Apa yang terjadi? Jadi lukanya ini tidak berupa luka ya, menghitam, kemudian tangannya sudah dibakar semua, tangannya pergi semua. Ini termasuk jangan, oleh karena jangan ada di antara kita yang ini. Karena itulah diajak bertobat, diajak sholat, dia nasal. Nah ini, jadi jelas ya. Jadi orang yang matinya jelek itu tadi ada 3 cirinya: menghitam, yang kedua mengorok, yang ketiga berbusa atau mengeluarkan darah. Dan ada pada almarhum itu ada 2, bahkan ada 3 sama semua. Ya mudah-mudahan ya ayat ini ya biasanya ya dari kita saya. Memang manusia itu kita yang berdosa, semua berdosa. Tapi kalau kita ini tidak mau bertobat, ya itulah yang kita akan menerima azabnya nanti di akhirat. Sholat, intinya sholat ya. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudari yang kami muliakan. Baca Yasin tiap malam. Jadi kami mengimbau lagi. Setiap habis baca Yasin. Mohon. Nah tadi kalau tadi mati yang jelek, sekarang mati yang bagus. Ini perhatikan halo, mati yang bagus. Kalau mati yang jelek itu datanya kan 3 kan ada. Ini menurut Imam Ghazali. Ya kalau di Kanjuruhan kemarin itu yang banyak meninggal di pertandingan sepak bola di mana kemarin itu katanya banyak banyak yang biru-biru hitam. Orang yang suka bola itu kan dari jam berapa dia main bola kan? Dia sebagai pesporternya. Ketika kerusuhan terjadi banyak berapa sampai 100 berapa? 130 berapa dia yang meninggal. Dan rata-rata hitam, ya membiru, ya karena disemprot oleh apa itu namanya. Nah, ini yang mati yang kurang bagus ya, kematian sungguh fatimah. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semua nanti telah mati yang husnul khotimah. Mati yang husnul khotimah kalau menurut Imam Ghazali, ya kalau yang pertama ya jelas ya membaca apa ketika kita bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat itu luar biasa. Yang kedua ketika kita meninggal dunia ada di kening ini, kata Imam Ghazali, di kening ini ada keringatnya. Ini perhatikan kalian, yang dari kalian siapa saja orang tua kalian, ketika di keningnya ini ada keringat, itu mati yang luar biasa. Mati yang husnul khotimah, mati yang akhirnya baik. Ya, itu ada kajiannya itu. Ya, apa tadi di keningnya keluar keringat. Yang kedua, hidungnya ini mengembang. Ya, seperti orang yang mau dijodohkan, tutup dicintai oleh tiba. Ya, memang dia cinta apa? Saya ini dengan dia. Tahu orang tuanya jodohkan pula. Luar biasa. Itu adalah tutup dicintai oleh tiba. Yang mengembang hidungnya. Kemudian apa? Keluar air mata. Jadi keningnya keringat, keluar air mata dan hidungnya mengembang. Itu menurut Imam Ghazali. Ya mudah-mudahan kita kelak mati yang husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Kembali lagi saya mohonkan mengimbau kepada adik sekalian, mungkin
tahun depan kita masih panjang umur yang berkah, kita tetap melaksanakan tadarusan ya. Kami tadarusan di masjid kami, alhamdulillah begini juga nih. Jadi sunnahnya tadarusan ini memang diundang, jemaah diundang oleh masjid. Yang diundang masak, berarti ini luar biasa nih. Ya, ada berkah kekayaannya sana berapa? 7 atau 9 berkah kekayaannya. Diundang semua. Karena apa? Di Khotbah Quran atau Khatam Quran itu sunnahnya diundang semua keluarga, semua jemaah diundang. Ya kita ya sekedarnya mengundang lah untuk makanannya. Karena apa? Di dalam baca Al-Quran itu atau Khotbah Quran itu akan didoakan oleh 40.000 malaikat itu. Bayangkan. Ini yang luar biasa ya. Jadi dalam ini kalau kajian tentang Khotbah Quran ini ya silakan mungkin dilihat ustaz-ustaz itu banyak mengkaji tentang Al-Quran. Kemudian caranya membaca Al-Qurannya itu kata ustaz, saya lupa ustaznya, itu bisa dari Wadduha atau Al-Hakumut, ya terserah sikonnya saja. Kemudian sampai surah Al-Ikhlas itu kata beliau, kata ustaz, lupa saya ustaznya, itu dibaca 3 kali. Kemudian sampai Anas, bukan langsung doa, kita lanjut ke surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah lanjut lagi ke surah Al-Baqarah sampai 5 ayat, baru kita doa. Dan nanti itu kata caranya ya. Jadi tadi kata Ustaz Juniarti membaca dari surah Al-Duha. Oke. Jadi sampai nanti baca surah Al-Ikhlasnya 3 kali. Ada juga yang Ustaz lain 4 kali. 3 kali cukup ya. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sama dengan menghafalkan Al-Quran. Ya, apalagi tadi luar biasa ya. Dari Al-Fatihah sampai Anas itu ya, membacanya waktu Ramadan tadi. Ya, gitu. Jadi kemudian nanti saya baca doanya, kemudian sebelum terakhir sini saya dan motokopi tentang Khotbah Quran. Saya nanti sebelum Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun kita sama-sama membaca Allahumma arhamna, Allahumma arhamna bil Quran. Itu ya. Kita itu biasa bagikan, tolong dibuka masing-masing ya. Nah ini saja barangkali yang saya sampaikan. Ya. Kalau tadi saya mohon ya ulang lagi sedikit ya. Mohon nanti tahun depan kalau bisa itu kita gabungan. Kalau satu kelas misalnya bisa menghafal Al-Quran luar biasa. Kalau nggak bisa digabung 2 kelas. Kalau nggak bisa lagi 3 kelas. Ya, 3 kelas satu khatam Al-Quran terus ya. Kalau bisa. Ini kalau istilah tempatnya ya. Kalau nggak bisa lagi ya berapa mampunya. Ya. Jadi tadi semua karena luar biasa Al-Quran ini. Sifatnya luar biasa ya. Menjadi orangnya yang paling ganteng yang menemani kita dari dimandikan sampai dikuburkan nanti itu Al-Quran yang akan menemani kita. Oke, ini saja yang bisa disampaikan. Kurang dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan Ibu yang telah disampaikan. Semoga menjadi amal jariah dan membawa manfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu khatam Al-Quran yang akan dibacakan oleh anggota Rohis SMK Negeri 1 Mempawahir. Yang khataman Al-Quran ini ada 4 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja.
وجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa inna ma'al fansab wa ila rabbika farghab la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun wa turi sinin wa hadal baladil amin laqad ra'ayna min fawqihi ahsana taqwim thumma radadnahu asfala
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu astata yurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin sharran yarah. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha falmuriyati qadha falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a fa'asqana bihi jam'a inna insana lirabbihi lakanud wa innahu 'ala dhalika lashahid wa innahu lihubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum ala kulli qadir. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-'ahnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. لا إله إلا الله والله أكبر walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna al-jahim ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. La ilaha illallah wallahu akbar walillahi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar, fasholli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma abattum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. La ilaha illallah
kita amalkan dan mudah-mudahan kita dijabah pernikahan kita Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana la taqulna lana bagi dia terkrim azim sunnah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا وارزقنا الى الحق الى طريق المستقيم ببركه ختم القران العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم وانصر عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بحبك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم جعلنا بزينة حكم القرآن وقربنا بكرامة حكم القرآن وشاركنا بالشرفة حكم القرآن وألبسنا بحرمة حكم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وبحرمة حكم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة حكم القرآن. اللهم اجعل قرآننا في الدنيا قرينا وفي القبر منيسا وفي القيامة سفينا وعلى الصراط النور وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الحارة كلها دليلا وإيمانا بفضلك وجودك وعطفك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل صراط سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصرنا سلطان المسلمين وانصر وزراءه وكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والهزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليه أجمعين. اللهم بلغنا ثواب ما قلناه وما قرناه بروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربنا ومشايخنا ومن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ارحمنا بالقرآن وارزقنا بك
Demikianlah rangkaian acara kita pada pagi ini. Semoga apa yang telah terdengar dan saksikan dapat membawa keberkahan bagi kita semua. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih atas partisipasinya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khataman Al-Quran udah selesai. Cara terakhir adalah membagi-bagi hidangan tradisi khataman Al-Quran. Apakah saya boleh memotongnya? Ya. Kita akan membagi-bagi ya. Ada soalnya Bu. Apa? Satu ya. Mana soalnya? Bukan sih. Ya? Langsung tulisannya. Akan. Oh. Ini dia pilih kecil ya. Jangan ke sini terus. Kita bilang pilih yang kanan. Oh, jangan. Ya, kayaknya ini ke sini terus. Apa? Sabar. Pegang. Mangan guys, mangan. Ya, lihatlah ini hidangan khataman, keren. Ini akan dibagi-bagi ya teman-teman ya. Baik. Kasih telur juga Bu. Telur yang ada. Cuma pakai plastiknya. Tangan aku tak sendiri.
Hai. Kita akan membagi-bagi masakan khataman Al-Quran ya teman-teman. Suka gak mau ini banyak? Suka gak mau ini banyak? Enak mem? Enak. Enak. Ini namanya resoles. Resoles isi mie. Rajab bisa aja. Ahmad ya habibi, habibi salam, habibi salam alaika. Ini lanjut, udah lanjut gini kan? Masih kasih suara. Berhentinya. Habibi salam, habibi salam alaika. Ini loh. Bagaimana nama ayamnya nih di suara-suara kan? Di suara kata bokan kubu. Salam alaika. Ini untuk laki-laki pelaksana ya? Makan apa? Makan ayam. Makan ati. Makan ati. Ulang atau usaha? Telur di sini ya, ayam. Oh. Ini ada gitu kan. Oh gitu. Cantik lah dan apa? Ini ya tulang boleh ya lah. Boleh ya, boleh. Enak tuh di otak. Ini kan. Ini masa tulangan dilarikan? Sayang lah. Ada sesuatunya nih. Sedikit lah. Kita di sini kalau saya di sini coba balik itu. Ada kamu tempat apa? Dan ibu udah siap deh. Jelas kuningnya. Mana ayam? Ini ayam. Iya. Dulu aku ekspres. Ini ayam dan telur. Ini mensen. Ambil. Potong apa, Bu? Ya, asik ya bagi-bagi ayam ya, guys. Sedikit gitu ya. Nah, dah. Kelompok tuh.